Kasus pertama, umpama, kami sebagai guru matematika kelas 6 yang mengajar nilai rata-rata, membuat langkah-langkah untuk diikuti siswa agar dapat menyelesaikan sebuah soal. Hasilnya, siswa mampu mengerjakan dengan benar sesuai langkah-langkah. Menurut kami, pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi terlebih dahulu tentang langkah mengerjakan soal dan bimbingan mengerjakan soal dengan menerapkan langkah sesuai materi. Setelah itu, siswa diminta mengerjakan sendiri secara mandiri sesuai langkah-langkah. Hasilnya, siswa dapat menyelesaikan dengan benar karena sudah memahami konsep dasar dan mempraktikannya. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme. Jika sesuatu dikerjakan atau dipelajari secara bekerja sama, hasilnya mampu melakukan dengan mandiri. Metode tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Guru memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap kelompok. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu persoalan. Guru dapat memfasilitasi agar siswa dapat berpikir dan bekerja sama. Komunikasi siswa dengan lingkungan sosial akan menjadi bermakna dan dapat mengkonstruksi transfernya pengetahuan. Guru harus memahami metode pembelajaran yang dibutuhkan untuk diterapkan dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme menekankan siswa untuk aktif. Membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Dengan ini, guru dapat menerapkan metode pembelajaran seperti proyek kelompok kolaboratif untuk membangun siswa memahami materi. Kasus tersebut juga berkaitan dengan teori behaviorisme yang menekankan pada peran lingkungan eksternal dalam membentuk tingkah laku siswa. Contohnya pemberian apresiasi dan hukuman. Kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar siswanya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap siswa menyelesaikan tantang belajarnya. Tanggapan kelompok kami, Rina harus memahami perkembangan siswa. Anak kelas 1 memiliki usia sekitar 7 tahun. Usia tersebut masuk pada tahap praoperasional yang sedang beradaptasi dan membangun pengalaman. Kasus Rina dapat terjadi karena pada usia kelas 1 SD, berada pada tahap perkembangan praoperasional. Pada saat itu, anak belum bisa berpikir secara logika. Tahap perkembangannya adalah dengan membangun pengalaman melalui adaptasi pada kenyataan. Misalnya lambang atau simbol. Mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti sebab akibat, perbandingan, dan sebagainya. Rina harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya seperti dengan tanda, lambang, atau simbol sebagai alat praktik yang menarik sehingga akan mempermudah siswa dalam memahami konsep membaca ataupun berhitung. Contohnya adalah penggunaan alfabet dan gambar berhuruf. Hal tersebut akan mempermudah siswa untuk memahami konsep dasar membaca dan berhitung. Kasus ketiga, Made, seorang guru mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada siswanya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang siswa, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Tanggapan kami, langkah Made sudah sesuai. Made menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang siswa. Hal tersebut bertujuan agar siswa lebih mudah dalam memahami materi dari lingkungan sekitarnya. Prinsip yang digunakan Made adalah prinsip pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar siswa dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan latar belakang siswa. Made juga menyesuaikan karakteristik, lingkungan dan budaya siswa sehingga pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna.